Selamat datang di konten bercerita. Jadi kayak setelah nonton itu film, saya tuh pengen banget bikin film. Tapi beberapa tahun setelah nonton film itu tidak pernah kejadian keinginan saya itu. Sampai akhirnya keinginan itu terwujud. Jadi awal mulanya itu setelah saya nonton film yang berjudul Catatan Akhir Sekolah. Nah di situ filmnya intisarinya itu menceritakan tentang 3 orang siswa yang berteman dan akhirnya mereka bisa bikin film. Nah pada saat itu pertama kalinya juga saya punya handycam yang dikasihkan oleh bapak saya, dan itu pun bapak saya dikasih sama bank gitu, karena kayak dapat hadiah gitu lah. Bapak saya dapat hadiah dari bank. Nah di dalam kepala saya bikin film itu, rekam pakai handycam, plok, filmnya sudah jadi. Dalam kepala saya seperti itu. Saya tidak tahu ada proses yang cukup ribet, dan memang pada saat itu saya tidak punya referensi bagaimana proses pembuatan film. Saat itu saya masih SMA, saya kumpulkan beberapa teman, dapat tuh 2 teman karena referensinya dari film Catatan Akhir Sekolah. Jadi kayak ngumpulin 2 orang lainnya, jadi kayak kita bertiga kayak gitu. Namun pada akhirnya project bikin filmnya itu tidak pernah kejadian. Makanya saya iri banget tuh sama anak-anak SMA sekarang, kayak bikin video-video catatan akhir sekolah kayak gitu. Wah, kalau bisa sih saya nanti aja lahirnya gitu, nah biar saya dapat kemudahan teknologinya, dapat kemudahan informasinya gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah lulus sekolah, keinginan saya untuk bikin film itu masih ada. Tapi tidak pernah kesampaian karena ya itu lagi alat, pengalaman, pengetahuan, habis itu orang yang bisa diajakin. Karena pada saat itu di Banjarmasin tuh setahu saya udah ada kayak komunitas film tapi vakum, karena saat itu ketika saya udah ngubungin di Facebook, grup Facebook kayak gitu, tidak ada respon dari anggota ataupun adminnya gitu. Jadi ya udah sendirian. Jadi suatu ketika saya ke Gramedia, saya tuh nemu buku tentang sebetulnya bukunya itu tentang cara bikin animasi gitu. Cuma ada part penting tuh di dalam situ, yaitu bab singkat tentang penulisan naskah. Saya belilah itu, saya pelajarin, tapi ya karena memang tidak ada praktek, tidak ada mentornya ataupun orang yang ahli yang mendampingi saya atau orang yang tahu aja deh yang mendampingi saya, akhirnya ya udah nggak kepake aja. Nah keinginan itu masih ada, dan habis itu saya bikin sebuah thread gitu di Kaskus, dan saya ngajakin siapapun yang ada di Banjarmasin, ayo kita ngumpul dan bikin film gitu. Hampir 3 bulan nggak ada yang respon di thread itu. Sampai pada satu ketika tuh ada yang, saya lupa di kasus itu nge-DM atau apa ya, pokoknya kayak ngirim pesan gitu ke saya, ngajakin untuk ketemu karena dia bilang dia pernah bikin film dan dia itu lagi kayak training gitu di Banjarmasin, bekerja di salah satu bank gitu, untuk bekerja di salah satu bank. Dia dari Jakarta, sebetulnya Bekasi sih, cuma kayak karena saat itu saya juga nggak tahu, pokoknya kalau kayak gitu Jakarta aja namanya. Nah tapi ini kayaknya ada miss nih. Lalu kita ketemu di satu tempat, dan akhirnya masing-masing dari kita tuh kagok karena ternyata saya bukan komunitas dan dia juga bukan filmmaker profesional. Karena ternyata dia pernah bikin film itu karena ngikutin lomba, artinya juga dia sama-sama pemula, cuma bedanya dia lebih berpengalaman aja di satu project film pertamanya, sedangkan saya belum sama sekali. Nah akhirnya pada saat itu kita kebingungan lah, kayak gimana nih, karena kayak kalau cuma 2 orang aja ini kayak kesusahan deh untuk bikin film. Jadi pada akhirnya dia saat itu tuh nyaranin, ada nggak sih punya temen yang punya kamera bagus lagi kalau fotografer gitu. Nah lalu saya ingat-ingat nih, saya dulu pernah ikut komunitas fotografi. Sebenarnya bukan karena saya berminat di fotografi, tapi pada saat itu di 2010-an tuh vibes-nya tuh kayak keren aja kalau ikut komunitas fotografi yang biasanya yang ngalungin DSLR kayak gitu. Padahal mau tahu nggak bisa gitu. Nah jadi ikut-ikutan doang. Nah saya hubungin lah tuh satu-satu teman saya,
ada 3 orang sih sebetulnya yang saya hubungin, cuma 2 orang pertama ini nggak nyaut. Ada satu tuh yang ngebalas pesan saya di Facebook. Habis itu sudah selesai dan dia setuju ngajakin ketemuan gitu. Dia nggak langsung setuju sih, tapi kayak ngajakin ketemuan. Jadi dia kayak ternyata orang yang saya kenal itu adalah ketua sebuah komunitas fotografi gitu. Habis itu setelah setelah saling kirim pesan di Facebook itu, kita ngobrol lagi nih sama teman saya itu, namanya Evan ya. Jadi Evan nyaranin nih kalau kayak kita sekedar bikin aja kayaknya nggak ada motivasinya. Gimana kalau kita ngikutin lomba film? Akhirnya dia googling dan akhirnya nemu lomba yang paling terdekat gitu. Saat itu lomba dari KPK Akves. Nah, habis itu ketemulah kita sama temen, sebetulnya bukan temen sih, pada saat itu tuh masih kenalan saya itu, dan akhirnya dia sama anggota-anggotanya setuju untuk bikin film. Dan untungnya juga pada saat itu waktu saya sama Evan mau berangkat ke tempat kenalan, biasanya nongkrongnya komunitas kenalan saya itu namanya Enal. Ada salah satu senioran saya sebetulnya di komunitas backpackeran gitu sih, cuma dia waktu kuliah di Jogja itu ikut komunitas film di kampusnya gitu kan, abang-abangannya lah gitu. Nah itu dia ikut tuh, namanya Bang Andre Budiman gitu. Nah itu tuh kayak agak memvalidasi kita berdua nih lah, yang antara saya sama Evan yang nothing lah gitu. Nah dia memvalidasi bahwa kayak kita nih bisa loh diajakin kerja sama untuk bikin film. Nah akhirnya saat itu bagi job desk lah kita, dan juga alhamdulillahnya banget di komunitas di komunitas Enal namanya PCC, fotografi konseptual, fotografi apa ya, lupa saya, karena pada akhirnya saya gabung ke komunitas itu. Nah di situ ada anggotanya yang namanya Timothy, kita biasanya manggilnya Moti. Nah dia tuh cukup tahu soal perfilman, dari referensi film, proses pembuatannya, tapi dia belum pernah bikin film satupun, tapi dia tahu pengalaman gitu. Nah jadi dia juga nggak kayak ngasih masukan ke kita. Dan juga Enal pada saat itu bersama komunitas PCC itu sebelumnya pernah menggarap film dokumenter ya tentang Jumat Kelabu gitu. Nah jadi bertukar pikiranlah kita, dan pada akhirnya alhamdulillah banget film itu jadi. Saya bersyukur banget sih, karena pada akhirnya apa yang saya impikan dari SMA itu terjadi. Oke, mungkin nanti di episode selanjutnya saya pengen bercerita sih tentang proses pembuatan filmnya.